Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, telah memutuskan untuk memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke sebuah kawasan baru yang diberi nama Nusantara. Terletak di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Nusantara dirancang untuk menjadi simbol kemajuan dan harapan bagi masa depan Indonesia. Sejarah dan latar belakang pemindahan ibu kota merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta, seperti kemacetan lalu lintas, polusi, dan penurunan tanah. Selain itu, pemindahan ini juga bertujuan untuk meratakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Desain dan pembangunan Nusantara dirancang dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Lebih dari 75% area akan menjadi kawasan hijau dan semua bangunan diharapkan ramah lingkungan. Pemerintah menargetkan 0% kemiskinan dan net zero emission di IKN pada tahun 2045. Visi utama dari Nusantara adalah menciptakan sebuah ibu kota yang inklusif, terhubung, dan berkelanjutan. Hal ini mencakup integrasi seluruh penduduk, baik lokal maupun pendatang, serta akses yang mudah ke layanan sosial dan fasilitas penting. Pemilihan nama Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur tidak hanya sekedar keputusan administratif, melainkan juga menghadirkan kembali istilah yang kaya akan sejarah dan makna dalam peradaban Indonesia. Dalam upaya untuk memperkaya pemahaman tentang istilah ini, mari kita telusuri lebih dalam tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan Nusantara. Nusantara adalah sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Sedangkan secara umum, Nusantara adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Dihimpun dari beberapa sumber, istilah Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur Jawa pertengahan abad ke-12 sampai ke-16 untuk menggambarkan suatu negara yang mengadopsi konsep dari kerajaan Majapahit. Secara bentuk kata, istilah Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno. Nusa berarti pulau dan antara berarti lain atau bisa diartikan sebagai seberang. Sementara apabila dilihat dari sejarahnya, istilah Nusantara tidak merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia saat ini saja, tetapi mencakup daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan, termasuk Malaysia dan Singapura. Berikut ini ulasan mengenai sejarah, perkembangan istilah Nusantara, dan penggunaan untuk ibu kota baru Indonesia yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa kerajaan Majapahit atau sekitar abad ke-14. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara lahir pada era Majapahit dapat dilihat dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada 1336. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersikeras tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Sumpah itu diucapkan saat pengangkatannya menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Sumpah Palapa berbunyi, lamun hubus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun karah ring gurun, ring seram, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, sumana isun amukti palapa. Artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Kala itu, istilah Nusantara digunakan untuk menyebut daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan. Jadi, pada masa Majapahit, istilah Nusantara dipahami sebagai pulau-pulau yang berada di luar pusat pemerintahan yang berada di Jawa, tepatnya di Mojokerto, Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa menurut Gajah Mada, sebagian Jawa, Jawa Tengah, dan Jawa Timur justru tidak termasuk dalam istilah Nusantara. Hal ini karena kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa sudah berada langsung di bawah pemerintahan Majapahit. Dalam konsep kenegaraan Jawa pada abad ke-13 hingga ke-15, raja dianggap sebagai raja dewa, yang berarti raja tidak hanya memerintah, tetapi juga dianggap sebagai perwujudan dewa. Daerah kekuasaannya mencerminkan konsep kekuasaan seorang dewa. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai contoh yang baik dalam hal ini. Negara tersebut terbagi menjadi 3 wilayah. 1. Negara Agung, wilayah sekitar ibu kota kerajaan, tempat raja berkuasa langsung. 2. Mancanegara, daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitarnya yang memiliki budaya yang mirip dengan negara agung, tetapi berada di daerah perbatasan. Contohnya adalah Madura dan Bali dianggap sebagai daerah mancanegara. Lampung dan Palembang juga dianggap sebagai daerah mancanegara. 3. Nusantara, yang secara harfiah berarti pulau lain,
atau di luar Pulau Jawa, wilayah di luar pengaruh budaya Jawa tetapi masih diakui sebagai wilayah taklukan, di mana penguasanya harus membayar upeti. Kata Nusantara tidak hanya digunakan oleh orang Jawa dan tetap ada setelah runtuhnya Majapahit. Kata ini dapat ditemukan dalam Sejarah Melayu, sebuah sastra Melayu klasik yang ditulis pada tahun 1612 dan tetap dikenal hingga manuskrip tahun 1808. Namun sebagian besar sejarawan di Indonesia meyakini bahwa konsep kesatuan Nusantara tidak pertama kali diusulkan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336, tetapi lebih dari setengah abad sebelumnya oleh Kartanegara pada tahun 1275. Sebelumnya, konsep Cakrawala Mandala Dewi Pantara dikenal yang ditulis oleh Kartanegara Raja Singasari. Dewi Pantara merupakan kata dalam bahasa Sangsekerta yang berarti kepulauan antara, memiliki makna yang sama dengan Nusantara, karena Dwipa adalah sinonim dari Nusa yang berarti pulau. Kartanegara memiliki wawasan tentang persatuan kerajaan-kerajaan Asia Tenggara di bawah kepemimpinan Singasari dalam menghadapi potensi ancaman serangan Mongol yang membangun dinasti Yuan di Tiongkok. Oleh karena itu, Kartanegara meluncurkan ekspedisi Pemalayu untuk membentuk persatuan politik dengan Kerajaan Malayu Darmasraya di Jambi. Awalnya, ekspedisi ini dianggap sebagai penaklukan militer, namun kemudian diduga lebih bersifat diplomatis sebagai upaya untuk memperkuat persahabatan dan persekutuan dengan Kerajaan Melayu Darmasraya. Bukti dari sifat diplomatik ekspedisi ini adalah pemberian Arca Amogapasa oleh Kartanegara sebagai hadiah untuk memenangkan hati penguasa dan rakyat Melayu. Sebagai balasannya, Raja Melayu mengirimkan putrinya, Dara Jingga dan Dara Petak ke Jawa untuk dinikahkan dengan penguasa Jawa. Pada tahun 1220-an, Ki Hajar Dewantara mengusulkan penggunaan kembali istilah Nusantara untuk merujuk pada wilayah Hindia Belanda. Nama ini diusulkan sebagai salah satu alternatif karena tidak mengandung unsur bahasa asing. Selain itu, alasan lainnya adalah karena Belanda sebagai penjajah cenderung menggunakan istilah Indi atau Hindia yang dapat menimbulkan kebingungan dengan literatur berbahasa lain yang merujuk pada identitas bangsa lain yaitu India. Beberapa alternatif lain untuk istilah tersebut adalah Indonesia atau Indonesia dan Insulinde yang berarti Kepulauan Hindia yang diperkenalkan oleh Edward Dowis Dekker. Meskipun pada akhirnya Indonesia dipilih sebagai nama kebangsaan bagi negara independen penerus Hindia Belanda pada Kongres Sumpah Pemuda II tahun 1928, penggunaan istilah Nusantara tidak sepenuhnya ditinggalkan. Istilah ini tetap digunakan sebagai sinonim bagi Indonesia dan dipakai dalam konteks kebangsaan, termasuk dalam pengertian kebudayaan, antropogeografik, dan politik seperti konsep wawasan Nusantara. Nusantara kembali menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat setelah dipilih oleh pemerintah sebagai nama ibu kota negara yang baru. Beragam pandangan mulai bermunculan sebagai tanggapan terhadap usulan nama tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang makna Nusantara menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia, terutama terkait pandangan yang mengaitkan Nusantara dengan satu kelompok etnis. Walaupun istilah Nusantara seringkali diasosiasikan dengan pandangan Jawa melalui masa kejayaan Kerajaan Majapahit, namun sejarah bahasa menunjukkan bahwa asal-usul kata tersebut tidak merujuk kepada unsur etnis tertentu. Dikutip dari antaranews.com, Rudi Wiratama, seorang dosen di UGM, menjelaskan bahwa Nusantara berasal dari bahasa Kawi dan Sangsekerta yang pada masa lalu umum digunakan oleh berbagai masyarakat, termasuk di wilayah Melayu, Jawa, Bali, Vietnam, dan Malaysia. Lebih lanjut, ia menambahkan, kata Nusa berasal dari bahasa Kawi, sedangkan Antara berasal dari bahasa Sangsekerta. Kedua bahasa ini saling berkait erat dan digunakan di berbagai wilayah seperti Melayu, Jawa, Bali, Vietnam, dan Malaysia untuk membedakan bahasa formal dengan bahasa sehari-hari. Dengan demikian, pandangan bahwa Nusantara merujuk pada satu kelompok etnis saja dianggap tidak akurat. Menurut Rudi Wiratama, dalam perjalanan sejarahnya, istilah Nusantara seharusnya tidak terbatas pada satu interpretasi saja. Dia percaya bahwa pemilihan Nusantara sebagai nama ibu kota baru Indonesia memiliki makna yang luas dan masyarakat diharapkan tidak tergesa-gesa menafsirkan maksud dari pemilihan tersebut. Rudi yakin bahwa Presiden Joko Widodo dan timnya telah mempertimbangkan dengan matang konsep, visi, serta misi dalam memilih nama Nusantara tersebut.